Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Definisi Aspek dan Tujuan Konseling Multikultural dalam Bimbingan dan Konseling Islam atau BKI. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi konseling multikultural terlebih dahulu. Konseling multikultural adalah proses bimbingan dalam konseling yang memperhatikan keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, serta latar belakang sosial klien dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut Su dan Su, pada 2016, konseling multikultural mencangkup kesadaran akan identitas. Dalam konteks BKI, konseling multikultural tidak hanya memperhatikan aspek budaya saja, tetapi juga nilai-nilai Islam yang bersifat universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek konseling. Dari beberapa aspek yang saya temukan, yang pertama adalah kesadaran diri konselor. Kesadaran diri konselor ini sangat penting karena harus memahami bias budaya dan nilai kepribadiannya agar dapat memberikan layanan yang objektif dan adil. Dalam BKI, konselor perlu menyelaraskan pemahaman agama dengan realitas budaya yang dihadapi klien. Yang kedua, yaitu pemahaman terhadap budaya klien. Konselor harus tahu budaya klien, tentang latar belakang klien termasuk adat istiadat, bahasa, dan keyakinan agama. Pemahaman ini penting untuk menghindari miskomunikasi dan memupuk rasa percaya klien terhadap konselor. Bayangkan kalau konselor tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh klien tersebut, konselor akan menjadi kebingungan. Jadi konselor tuh harus tahu bahasa dan adat istiadat klien yang mereka kunjungi. Yang ketiga adalah kompetisi komunikasi antar budaya. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda merupakan aspek penting dalam BKI. Pendekatan ini harus bersejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kasih sayang dan kebijaksanaan. Yang keempat adalah adaptasi strategi konseling. Konselor perlu menggunakan pendekatan dan teknik yang relevan dengan latar belakang budaya klien. Dalam BKI, metode ini dapat melibatkan nilai-nilai Islami seperti tafakur, doa, dan penguatan spiritual. Jadi bisa dilakukan dengan hal-hal tersebut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan konseling multikultural. Tujuan konseling multikultural terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu membantu klien memahami identitas budaya dengan memberikan ruang bagi klien untuk mengenali dan menerima identitas budaya serta agamanya sehingga ia dapat merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengurangi konflik antar budaya, membantu klien mengatasi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan budaya baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun tempat kerja. Jadi konselor itu harus membantu klien yang mempunyai konflik akibat munculnya perbedaan budaya yang terjadi antara klien-klien tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi antar budaya klien maksudnya. Klien didorong untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya sehingga mampu beradaptasi dalam lingkungan yang multikultural. Jadi klien itu harus didorong untuk melakukan atau memahami penghormatan budaya antar klien lainnya. Nomor 4 adalah membangun kehidupan yang harmonis. Ini sangat penting karena kalau tidak membangun kehidupan yang harmonis dan tidak menjunjung nilai-nilai toleransi, penghormatan, klien akan mendapatkan kesusahan. Konselor juga akan mendapatkan kesusahan tertentu juga. Yang kelima adalah mengintegrasikan nilai Islam dengan budaya lokal. Dalam BKI, tujuan utama adalah memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal klien tanpa menghilangkan esensi keislaman. Jadi seperti yang dilakukan sunan-sunan kita, 9 sunan lainnya, kita juga harus menerapkan hal ini sebagai konselor. Karena penting untuk tidak memecah budaya tersebut hanya karena pembelajaran Islam yang kita terapkan kepada konselor klien kita. Ini sudah dilakukan oleh Wali Songo, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga.
dengan mengajarkan Islam tanpa menodai budaya yang ada di dalamnya, sehingga konseling itu tetap relevan dan efektif. Jadi kesimpulannya, konseling multikultural dalam PKI merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman budaya dengan nilai-nilai Islam untuk membantu individu secara holistik. Dengan memahami definisi, aspek dan tujuan tersebut, kita akan memberikan layanan yang inklusif dan adaptif sesuai kebutuhan klien. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.